Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, sehat saja ya. Oke, kalau semuanya dalam keadaan sehat, kita akan memulai dengan pembelajaran kita, tapi sebelumnya Pak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Amin. Terima kasih pada adik yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Oke, ketua kelas mana? Apakah semuanya hadir pada hari ini? Baik, karena semuanya hadir pada hari ini, kita akan memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik sudah mempelajari di kelas 2 tentang sistem pencernaan. Nah, dalam sistem pencernaan itu, dalam mulut, lambung, usus, halus, terdapat yang namanya enzim yang membantu tentang pencernaan. Nah, coba sebutkan contoh enzim yang adik-adik masih ingat. Baik, enzim pepsin, enzim renin, dan masih banyak yang lain. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang enzim. Materi kita pada hari ini adalah tentang enzim. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari tentang enzim, yang pertama adalah mendeskripsikan komponen penyusun enzim. Mendeskripsikan yang kedua, menganalisis sifat-sifat enzim. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme kerja enzim. Dan yang keempat, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama mempelajari materi enzim. Mengapa enzim perlu untuk kita pelajari? Karena semua reaksi di dalam tubuh kita dan semua makhluk hidup itu dipengaruhi oleh kerja dari enzim. Oleh karena itu, materi ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, apa itu enzim? Enzim adalah senyawa protein kompleks atau sederhana yang bekerja atau yang bertugas sebagai katalisator. Karena
bekerja sebagai katalisator di dalam tubuh makhluk hidup, maka enzim disebut juga dengan biokatalisator. Oke, jadi enzim adalah senyawa protein, baik protein kompleks maupun protein sederhana yang berperan sebagai katalisator. Oleh karena itulah dia disebut sebagai biokatalisator. Oke, selanjutnya adalah komponen penyusun enzim. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa enzim itu adalah senyawa protein. Nah, bagian enzim yang merupakan protein disebut dengan apoenzim. Itu adalah bagian protein. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan gugus prostetik. Apa itu gugus prostetik? Gugus prostetik itu adalah senyawa-senyawa organik yang terikat secara kuat gugus prostetik adalah senyawa organik yang terikat kuat pada bagian apoenzim. Yang berikutnya ada koenzim. Apa itu koenzim? Koenzim adalah senyawa organik yang terikat lemah pada protein enzim. Yang berikutnya ada kofaktor. Kofaktor adalah senyawa anorganik yang terikat lemah pada protein. Nah, kalian harus ingat perbedaan dari ketiga ini. Gugus prostetik senyawa organik yang terikat kuat. Gugus koenzim adalah senyawa organik yang terikat lemah. Sedangkan kofaktor adalah senyawa anorganik yang terikat lemah pada protein. Contoh dari koenzim itu ada vitamin B1, B2, vitamin C, dan jenis-jenis vitamin lain. Sedangkan kofaktor contohnya ada ion-ion. Yang apa saja contohnya ada ion Ca2+, ion Na2+, dan ion-ion lainnya. Nah, keseluruhan komponen enzim ini disebut dengan holoenzim. Holoenzim atau keseluruhan enzim. Oke, jadi inilah komponen penyusun dari enzim. Seluruh bagian enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun atas apoenzim yang merupakan bagian protein, gugus prostetik atau senyawa organik yang terikat kuat pada protein, kemudian koenzim senyawa organik yang terikat lemah pada protein, dan yang terakhir ada kofaktor yang merupakan senyawa anorganik yang terikat lemah pada protein. Inilah komponen-komponen penyusun enzim. Untuk
3 materi lainnya, kalian akan mempelajarinya melalui diskusi dalam kelompok, dan kelompoknya sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi adik-adik diharapkan untuk membentuk kelompoknya dan menyelesaikan LKS yang sudah diberikan. Silakan mengerjakan, dan kalau masih bingung atau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Waktunya tinggal 1 menit lagi dan kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kalian semua. Oke, waktunya selesai dan kita akan berdiskusi. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang soal nomor 1 tentang sifat-sifat dari enzim. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tentang sifat-sifat dari enzim. Nah, tadi seperti jawaban dari kelompok 1, sifat-sifat enzim itu yang pertama apa? Sebagai biokatalisator atau yang mempercepat reaksi. Nah, sebagai biokatalisator, enzim itu bekerja dalam membantu reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang ketiga apa? Enzim bekerja sangat spesifik atau tidak untuk semua substrat, hanya substrat tertentu, seperti satu enzim untuk satu substrat, misalnya seperti itu. Yang berikutnya apa? Enzim merupakan protein, dan yang berikut, karena enzim tadi protein, maka dia termolabil atau peka terhadap suhu atau temperatur. Nah, itulah contoh atau sifat-sifat dari enzim menurut kelompok 1, dan tambahan dari Pak adalah sifat enzim itu bekerja secara reversible atau dapat bolak-balik, dapat mengubah dari A ke B dan bisa juga dari B ke A. Oke. Selanjutnya tentang nomor 2 oleh kelompok 2 tentang mekanisme enzim untuk teori lock and key. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Nah, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikannya. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan untuk soal nomor 2 ini? Baik, kalau tidak ada, tadi dijelaskan bahwa enzim itu bekerja seperti gembok dan kunci. Apa maksudnya tadi? Oke, betul sekali adik, dimana enzim itu bekerja spesifik untuk substrat tertentu. Jadi seperti kunci dan gembok, dia memiliki kunci yang berbeda-beda untuk setiap gembok, dan gembok memiliki pasangan kuncinya tersendiri. Oke. Selanjutnya kelompok 3 menjelaskan soal nomor 3 tentang teori induksi fit atau teori ketepatan induksi. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menjelaskan soal nomor 3. Sudah dijelaskan tadi bahwa menurut teori ketepatan induksi ini atau induksi fit ini, sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel sehingga dapat berubah atau mengikuti bentuk dari substrat. Oke, selanjutnya kelompok 4 akan menjelaskan tentang soal nomor 4, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, silakan kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi mekanisme kerja enzim. Nah, tadi ada apa saja faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama suhu, yang kedua pH, yang ketiga ada zat-zat aktivator atau penguat atau penggiat atau yang mendorong kerja enzim. Yang berikutnya adalah zat-zat penghambat atau inhibitor. Nah, untuk zat inhibitor ini akan dibahas oleh kelompok 5
untuk soal nomor 5 tentang zat-zat inhibitor atau penghambat kerja enzim. Terima kasih pada kelompok 5 yang sudah menjelaskan tentang zat inhibitor. Nah, zat inhibitor itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama reversibel dan tidak reversibel. Oke, demikian materi kita pada hari ini tentang enzim. Jangan lupakan untuk materi enzim ini karena akan membantu dalam materi selanjutnya tentang metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Jangan lupa mempelajari untuk katabolisme dan anabolisme untuk pertemuan minggu depan. Nah, kita akan melakukan refleksi atau evaluasi pada hari ini. Silakan mengambil kertas dan pulpen dan menjawab pertanyaan yang akan Pak bagikan. Oke. Silakan mengumpulkannya kepada ketua kelas. Oke, atau bisa langsung diantarkan ke depan. Oke, terima kasih untuk semangat kalian pada hari ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk mengerjakan tugas tentang enzim di halaman 90 untuk kegiatan 1. Jangan lupakan tentang materi ini karena akan membantu materi selanjutnya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita akan berpisah, dan sebelumnya satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Amin. Terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.